Penista agama yang membakar Al-Quran di Swedia kemarin kembali lagi melakukan aksinya. Kejadian sebelumnya, Rasmus Paludan ini kan membakar Al-Quran di depan kantor kedutaan Turki yang ada di Swedia. Dan kali ini dia melakukan aksinya di depan sebuah masjid yang ada di Denmark. Orang ini benar-benar niat banget untuk menistakan agama Islam karena dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, sebelum kita lanjut kepada video yang berikutnya, sekilas tentang penista ataupun penghina agama Islam. Teman-teman sekalian, dari dulu ya, dari dahulu kala hingga sekarang, hingga kini dan sampai ke depan akan ada orang-orang yang menghina ataupun menista agama Islam. Jadi bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam menghadapi ataupun menanggapi hal-hal yang seperti ini? Yang saya tahu itu, nanti kalau salah mohon diingatkan, karena saya juga baru hijrah dan juga bukan ustadz ya. Saya hanya pelaku hijrah, yaitu yang saya tahu adalah seorang muslim dan muslimah itu mesti ada tiga sikap ini ya, dalam meredam ataupun menghadapi yang seperti itu. Pertama tentunya dengan kekuatan, dengan tenaga ataupun dengan power lah. Jabatan mungkin, pengaruh dia dalam suatu daerah ataupun dia seorang yang memimpin suatu negara, suatu bangsa atau apapun ya yang berkaitan dengan kekuatan ya. Kalau dia tidak sanggup, maka masuk kepada keadaan yang kedua, yaitu dia redam dengan lisannya ya, dengan berbicara. Mungkin sekarang melalui medsos ya. Dia ketik di situ komentar, dia berikan saran, begini begitu dan lain sebagainya, sehingga inilah sebab seseorang itu mungkin menyesali perbuatannya, penistaan ataupun penghinaan terhadap agama Islam. Kalaupun yang kedua ini juga tidak sanggup seseorang itu, tidak mampu dia, maka masuk kepada keadaan yang ketiga, yaitu mengingkari ya apa yang telah dilakukan oleh si penghina ataupun si penista agama Islam tersebut. Ya, kemudian mendoakan dalam hatinya semoga penghina agama tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tidak mungkin dengan doa ini ya, justru Allah ijabah ya. Semoga dengan doa tersebut ya menjadi sebab si penghina ataupun si penista tersebut bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu juga penghina Islam. Ya. Bahkan jelas-jelas memusuhi Islam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah itu pada dirinya ya, maka dia adalah salah satu di antara orang-orang yang justru berbalik arah dalam membela agama Islam. Teman-teman, Rasmus Paludan, seorang penista agama yang membakar Al-Quran di Swedia kemarin, kembali lagi melakukan aksinya. Kejadian sebelumnya, Rasmus Paludan ini kan membakar Al-Quran di depan kantor kedutaan Turki yang ada di Swedia. Dan kali ini dia melakukan aksinya di depan sebuah masjid yang ada di Denmark. Orang ini benar-benar niat banget untuk menistakan agama Islam karena dia memilih tempat di depan masjid untuk membakar Al-Quran. Perdana Menteri Swedia sempat mengecam aksi terkutuk yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Tapi nyatanya apa? Tidak berdampak apa-apa terhadap Rasmus Paludan. Memang orang semacam ini tidak bisa dihentikan hanya dengan mengutuk-mengutuknya saja. Orang semacam ini harus dihentikan dengan tindakan nyata. Mestinya ditangkap orangnya, dipenjarakan orangnya. Tapi mungkin karena memang di Swedia itu ya pemimpin Swedia takut juga sama Rasmus Paludan karena Rasmus Paludan ini adalah seorang ketua umum sebuah partai yang ada di Swedia. Mungkin aja juga pemimpin Swedia adalah petugas partai yang takut dengan ketua umum partai-partai yang ada di Swedia. Ya mungkin aja seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat aksi-aksinya si Paludan ini memang benar-benar dikawal oleh pihak kepolisian Swedia. Coba kita lihat videonya nih ya. Nah ini teman-teman bisa lihat betapa banyaknya pengawal dari pihak kepolisian. Ini polisi Swedia lihat matanya berjaga-jaga melihat kiri kanan untuk mengamankan si Paludan ini. Begitu dijaganya Paludan di sana ya. Ini lihat polisinya. Bahkan di dekatnya wartawan pun juga polisinya melirik ke sana sini
untuk melihat suasana. Nah, ini adalah Al-Quran yang dibakar ya oleh si Paludan ini, dan dia tertawa. Perhatikan teman-teman, polisinya banyak banget berjaga-jaga, bahkan sampai di ujung-ujung. Lihat nih ya, bahkan sampai di ujung-ujung sini pun ada polisi yang berjaga-jaga untuk mengamankan Rasmus Paludan. Dan aksi Rasmus Paludan menistakan agama Islam bukan hanya satu kali ini saja, sudah banyak kali yang dia lakukan. Dulu dia pernah melakukan juga melempar-lempar Al-Quran. Ini videonya ya, lihat ya videonya. Nah, di sini dia melempar-lempar Al-Quran. Dan perhatikan teman-teman, di sini juga ada banyak pengawal-pengawalnya Rasmus Paludan. Ini benar-benar sangat dijaga sekali ya seorang Rasmus Paludan di Swedia. Perhatikan itu Al-Quran yang dilempar-lempar. Astagfirullahaladzim. Sampai sobek Al-Qurannya dilempar-lempar. Dan teman-teman juga bisa perhatikan Rasmus Paludannya. Nah, ini dia. Bentar ya, nih. Perhatikan Rasmus Paludannya. Di sini Rasmus Paludan menggunakan rompi anti peluru. Ini rompi anti peluru. Artinya semua ini sudah di manajemen, semua ini sudah diatur oleh Rasmus Paludan. Rasmus Paludan tahu apa yang akan terjadi setelah dia melakukan aksinya ini, ancaman-ancaman apa saja yang akan datang pada dirinya, sehingga dia mempersiapkan semua. Bahkan yang baru-baru ini ketika dia membakar Al-Quran di depan masjid, ini beritanya. Ini dari CNBC ya, CNBC Indonesia. Rasmus Paludan menggunakan helm, yang mana ini biasanya helm digunakan juga oleh aparat keamanan ya, pihak kepolisian Swedia nih. Ini benar-benar sudah teratur, ini benar-benar sudah termanajemen. Dan Paludan ini tidak akan berhenti begitu saja jikalau tidak ada yang menghentikannya secara tegas. Bahkan hal-hal semacam ini udah dilakukan sejak lama. Video yang teman-teman lihat tadi di mana Paludan melempar-lempar Al-Quran itu adalah video 9 bulan yang lalu, hampir video 1 tahun yang lalu. Hingga sampai saat ini Paludan masih melakukan aksi terkutuknya itu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa pihak pemerintah Swedia membiarkan ini semua? Ya mungkinlah seperti apa yang saya katakan tadi, pemerintah Swedia adalah petugas partai yang takut dengan ketua umum partai yang ada di Swedia. Ya inilah pentingnya kita memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali, memiliki pemimpin yang peduli terhadap agama Islam. Karena kalau kita acuh dalam memilih pemimpin, kalau kita tidak peduli siapa pemimpinnya, bisa saja kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak suka atau tidak senang dengan agama Islam. Yang menjadi pertanyaan besar lainnya adalah, ya kemana juga nih pemimpin-pemimpin Islam dunia, pemimpin-pemimpin negara Islam yang ada di dunia? Kasus ini udah berjalan hampir setahun bahkan lebih, tapi sampai saat ini tidak ada satu pemimpin negara Islam di dunia pun yang memberikan aksi nyata yang berdampak efek jera terhadap si Paludan. Negara Indonesia sendiri dan juga negara Turki ya, ini pernah disebutkan langsung oleh si Paludan karena netizen Indonesia dan Turki menyerang Paludan di sosial media. Lalu Paludan mengatakan bahwa ya idiot, dan bahkan juga mengatakan IQ rendah, bodoh, dan lain-lainnya. Ini videonya, coba kita simak ya. Yesterday in Stockholm, Sweden, I burned the Quran. This was my own book, and it's completely legal to burn your own book in Sweden and also in Denmark. And since then, unfortunately, a lot of very angry people from Turkey and Indonesia and other... Nah, di sini dia menyebutkan Turki dan Indonesia ya. Unfortunately, a lot of... Nih, banyak sekali orang-orang yang marah dari Turki dan Indonesia. Very angry people from Turkey and Indonesia and other places have written me messages. Nih, mereka mengirim pesan yang mengancam dan menyakitiku. Threatening to harm me. That is very, very stupid. Itu sangat bodoh, kata dia. That means they have a very low IQ. Aku pikir mereka itu memiliki IQ yang sangat rendah. Jadi kita ini dianggap orang-orang yang memiliki IQ yang sangat rendah karena kita mengecam aksi perbuatannya si Paludan ini. Otaknya di mana gitu ya. Mereka teriak-teriak kami radikal, mereka teriak-teriak Islam radikal, Islam garis keras. Mereka sendirilah yang melakukan kekerasan terhadap agama Islam. Mereka sendirilah yang memiliki sifat radikal pada diri mereka. Teman-teman, ini adalah kesempatan kita sebagai muslim untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala bahwa kita adalah muslim sejati yang siap membela agama kita. Lakukan perlawanan kepada Paludan sebisa apapun yang kita bisa. Jikalau kita punya kekuasaan dan bisa melakukan perlawanan dengan tangan kita, ya lakukan. Dan semestinya memang inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Islam di dunia. Ya, tapi sebagai orang biasa seperti kita, jikalau kita tidak punya kekuasaan, maka cukuplah kita melakukan perlawanan dengan mulut kita, berkomentar di sosial media, memberikan pencerahan, memberikan teguran dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak mampu dengan tangan kita, minimal hati kita jangan condong kepada apa yang dilakukan oleh Paludan itu. Jangan sampai kita lebih condong kepada Paludan, membela Paludan dengan dalih ini dan itu. Melakukan perlawanan dengan hati itu disebut selemah-lemahnya iman. Kalaulah umat Islam ya yang melakukan hal seperti Paludan itu, habis sudah kita dituduh yang macam-macam, di framing macam-macam. Bahkan di tahun 2017 yang lalu, umat Islam sempat dilarang masuk ke negara-negara Eropa karena dianggap Islam adalah keras, Islam adalah berbahaya. Padahal sebenarnya apa? Dunia sekarang membuktikan siapa yang keras, siapa yang berbahaya. Ya mereka itulah. Kita sebagai umat Islam tetap berpegang teguh pada prinsip Islam kita, yaitu rahmatan lil alamin. Tidak perlu kita melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan. Tidak perlu juga kita melakukan kekerasan seperti yang mereka lakukan, membakar kitab-kitab suci dalam sebuah agama. Tidak perlu, teman-teman. Yang kita lakukan adalah mengcounter mereka, menyelamatkan akidahnya umat Islam. Islam itu tidak pernah menyerang, Islam itu tidak pernah mengawali peperangan. Islam itu berperang karena diserang oleh pihak musuh. Semoga video ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman semuanya membela agama Islam dan tetap teguh pada iman Islam kita, dan jangan mau termakan oleh framing-framing mereka bahwa Islam itu buruk, Islam itu keras dan lain sebagainya. Sekarang semuanya sudah terbukti, yang buruk itu mereka, yang keras itu mereka. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi, dan itu gratis, teman-teman. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.